Sebetulnya makan mie tidak apa-apa, mie-nya ya, mie-nya tidak apa-apa. Yang bermasalah itu MSG-nya atau bumbunya. Kalau mie-nya sehat, kalau kita berbicara mie-nya sehat, tapi bumbunya itu yang kurang. 1, 2, 3, don't forget me. Podcast Mansap on action. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ria dan saya Heka di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Kalian tahu nggak sih siapa? Nah, kalian pasti belum tahu juga sih. Jadi aku mau kenalin ke kalian nih siapa tamu kali ini. Nah, beliau yaitu Bapak Agung. Terima kasih, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung, nama lengkapnya Agung Graha. Saya diminta PMI Kabupaten Purworejo untuk main-main ke sini, untuk sharing. Untuk di PMI sebetulnya belum lama. Ini sedikit aja ya. Ya, boleh. PMI belum lama, baru kemarin sih, baru dari tahun 2016 sampai sekarang. Kebetulan kemarin ditugaskan secara langsung sama staf PMI. Di sini ada acara podcast seperti ini untuk membantu untuk menyelesaikan acara podcast. Saya diminta ditugaskan di sini. Kabarnya gimana nih Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya, cuaca seperti ini apapun keadaannya, pun kondisinya harus tetap baik. Iya, karena cuaca akhir-akhir ini cukup ekstrim ya Pak ya. Betul. Apalagi kemarin nih, ini sedikit kelas balik kemarin, beberapa hari kemarin saya diminta posko untuk standby on call. Dari kemarin ada beberapa kali yang sudah mulai naik ke airnya, diminta standby boboan atau suatu mungkin akan ada banjir di standby kan. Ya semoga persiapan ya jaga-jaga. untuk persiapan aja. Iya. Banjir sih tidak apa-apa, yang penting jangan parah ya. Iya. Tapi yang diminta ya jangan banjir. Kalau bisa jangan banjir. Tapi kalau Purworejo tidak banjir, aneh. Pasti banjir, walaupun hanya beberapa senti atau beberapa ya 30 cm masih oke lah. Nah, kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain nih lah? Untuk akhir-akhir ini ya biasa seperti kemarin, masih keliling-keliling ke beberapa sekolah. Kebetulan saya diminta PMI dan diminta oleh beberapa sekolah untuk menjadi fasilitator. Saya nyebutnya fasilitator. Nah, kalau di sekolah terkenalnya sebagai pelatih, tapi saya tidak bisa menyebut sebagai pelatih, tetap sebagai fasilitator. Oh iya. Dan ini saya mau tanya sedikit. Nah, mengenai tentang hari gizi itu apa sih menurut Bapak hari gizi itu? Hari gizi itu hanya tanggal ya. Menurut saya pribadi itu hanya tanggal untuk memperingati hari gizi. Sebetulnya hari gizi tidak terpaku di satu tanggal. Setiap hari kita harus harus mengatur gizi kita. Jadi jangan sampai gizi buruk ya Pak ya. Yang minta jangan sampai gizi buruk. Jangan sampai. Yang penting gizinya tercukupi, apapun keadaannya tercukupi dan tidak sakit. Sakit wajar ya, kayak yang paling sakit flu, pusing itu wajar. Yang penting jangan terlalu parah. Nah, mungkin di luar sana tuh masih banyak ya yang belum mengerti tentang gizi. Nah, gizi itu apa sih Pak? Sebetulnya gizi simpelnya gini aja. Untuk secara ilmiah kita tidak bahas ya. Untuk gizi simpel aja seperti ini. Apapun yang kamu makan, apapun yang masuk dalam tubuhmu itu mengatur keadaan tubuhmu. Misalnya, kamu setiap hari minumnya berapa? Coba-cobanya, satu hari minumnya berapa? Kalau saya sih 8 sih Pak, 18 itu. 18 itu gelas kecil atau gelas besar? Gelas yang segini ya segini. Totalnya berapa liter? Kalau berapa liternya kurang tahu ya Pak ya, tapi Ada 2 liter nggak setiap hari? Nggak tahu ya. Kira-kira aja kira-kira. Kalau 18 itu Pak ada ya? Ada. Kalau Ya masih kurang berapa? lebihnya yang 18 kalau saya. Kalau saya ya nggak menentu sih Pak. Kadang 7 ya, kadang 8, kadang kurang, kadang lebih gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Sebetulnya gini, apapun yang masuk ya, ini gizi ya. Misalnya minum, kamu minum setiap hari berapa? Minimal 2 liter. Lebih boleh nggak? Boleh. Kurang boleh nggak? Boleh, sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya minum, makan pun sama. Setiap hari makannya berapa? Makan nasi, pasti ada lauk pauknya nggak? Ada. Lah setiap hari makan mie nggak? Nah itu. Lah itu jadi PR. Iya. Saya tahu mie itu
makanan yang paling enak. Iya, enak banget Pak. Enak banget, instan. Apalagi dimakan pas lagi hujan. Wah, berkuah kasih telur, nah. Enak banget. Tambah teh hangat tuh, enak banget. Sebetulnya makan mie tidak apa-apa, mie-nya ya, mie-nya tidak apa-apa. Yang bermasalah itu MSG-nya atau bumbunya. Kalau mie-nya sehat, kalau kita berbicara mie-nya sehat, tapi bumbunya itu yang kurang. Jadi ininya tuh di bumbu ya Pak ya? Intinya di bumbu. Misalnya kalau makan mie ya, makan mie tidak masalah. Satu bumbunya jangan sepenuhnya, setengahnya atau kurang. Dan tidak boleh rutin. Misalnya seminggu 7 hari, jangan 7 hari makan mie terus. Iya. Harus diselingin aja ya Pak ya? Diselingin aja. Makanya kayak makan gorengan enak kok. Enak Pak, tapi Enak banget. kadang ini nggak sih batuk sih. Betul. Kenapa batuk? Karena minyaknya. Lah, makan gorengan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu sering. Sehari makan gorengan berapa? 1 kali boleh nggak? Boleh. 2 kali boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau setiap hari makan gorengan 2 kali ya Iya. boleh. Karena yang tidak bikin sehat itu minyaknya. Dan kandungan gizi kan itu ada 5 kan Pak? Ya. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi gimana Pak dampaknya? Oke, untuk kandungan gizi sebetulnya 5-5-nya terpenuhi boleh nggak? Harus. Tapi misalnya tidak terpenuhi, misalnya 1 atau salah 2 tidak apa-apa, bisa diganti. Misalnya mineral kan tidak harus isi air, bisa di makanan yang mengandung mineral. Banyak makanan yang mengandung mineral. Misalnya tidak ada air, adanya susu boleh nggak? Boleh. Adanya susu, tapi pengen yang lainnya, boleh. Tapi jangan, mohon maaf ya, ini bukan promosi atau menjelekan brand ya. Iya. Teman-teman jangan minum susu yang saset atau yang kaleng. Susu apa itu? Buat UHT, susu full cream atau yang kental manis. Oh, iya. Itu bukan susu, itu gula. Kalau mau benar-benar konsumsi yang sehat, susu ya, itu susu yang UHT atau susu yang literan. Yang Yang ultramilk gitu ya? Yang kalau brandnya, yang brand U, bendera. Iya. Itu yang literan, yang UHT dilihat di komposisinya susunya berapa persen. Cari yang 100%. Yang sehat seperti itu. Iya, berarti kita tuh kalau misalnya minum susu gitu ya, kita juga harus melihat Kandungan, iya. Ada berapa persen. Kenapa seperti itu? Jujur aja sampai saat ini masih jadi PR pribadi. Saya terbiasa konsumsi minuman manis. Olahraga jarang. Ya karena terbentur waktu, olahraga jarang. Minum susu iya, tapi yang jadi masalah adalah gulanya. Kadang kan susu kalau nggak manis tuh nggak enak. Iya Pak, beneran kayak ada yang kurang gitu. Gula ada yang kurang. Nah itu yang bikin manis itu gula. Atau mengurangi gula itu yang kurang sampai saat ini. Itu masih jadi PR. Mau ngerem gula pun kita nggak bisa, nggak boleh. Karena setiap hari kita membutuhkan gula. Tapi kita juga nggak boleh mengkonsumsinya berlebihan. Ya, betul. Nanti efeknya apa? Ngantuk. Itu yang paling simpel. Kalau terlalu banyak gula ngantuk. Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk. Kalau mau ngetes ini aja, tes pribadi ya. Seminggu kamu makan makanannya banyak gulanya, taruhlah teh manis, terus susu yang kental manis, atau makanan-makanan yang manis selama 7 hari berturut-turut. Hari ke-8 sampai hari ke-10 kamu gampang mati. Apalagi tidak pernah gerak. Iya, benar sih Pak. Itu gula harusnya dikeluarkan buat olahraga. Tapi karena tidak olahraga, gulanya tertampung. Jadinya apa? Jadi lemah. Boleh. Peran utama nutrisi dalam menjaga kesehatan tubuh itu apa ya? Sebetulnya nutrisi ya? Iya. Sebetulnya nutrisi perannya cukup penting. Yang jadi masalah bukan hanya nutrisinya, tapi pola hidup kita. Nah, nutrisi apa yang paling penting? Semua nutrisi penting bagi tubuh kita. Tapi ada beberapa nutrisi yang tidak baik jika dikonsumsi terlalu banyak. Nah, nutrisinya apa? Sebetulnya tidak ada secara spesifik, tidak ada nutrisi A yang baik, B yang baik, C yang baik, tidak ada. Tapi kalau ya, contohnya nutrisi A itu terlalu banyak dikonsumsi juga tidak baik. Harusnya sesuai dengan keadaannya.
Jadi sesuai porsinya masing-masing Iya. ya. Dan bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan agar tubuh kita itu enak gitu Pak. Ya, seimbang Ya, gitu. seimbang. Kalau konsumsi seimbang sebetulnya simpelnya gini, kamu makan sehari berapa kali? Contoh ya, Oh iya. sehari 3 kali, Ya. pagi, siang, sore. Kalau enggak ya ada yang pagi tidak sarapan, adanya makan paginya itu jam 9, jam 10. Iya. Terus makan siangnya itu jam 2, makan malamnya itu jam 9, jam 10, ada yang seperti itu. Itu adalah pola makannya itu dijaga. Misalnya pagi sarapan jam 7 ya, jam 7 harus makan. Makan siangnya jam berapa ya harus makan jam itu. Naik turunnya selisih 1 jam itu masih murah ya, tapi jangan sampai kosong. Kalau kosong, pola makanmu kacau, hidupmu kacau. Oh iya. Berarti harus terjadwal ya Pak. Iya, apalagi yang menyamar sama lambung nih. Itu penyakit yang sangat-sangat gampang penyebabnya. Kamu telat makan, mah. Kalau mah masih enak ya. Iya. Kalau udah lambung. Kalau sudah lambung, apalagi udah sampai gerd, nah itu kemungkinan kematiannya cukup tinggi. Karena asam lambungnya naik terus. Kalau jenis keempat, pola makannya tidak dijaga, tidak sesuai dengan awalnya, gerdnya naik, lambungnya kena, lambung kan naik kan, Iya. asam lambungnya naik, dia masuk ke paru-paru, jalur pernapasan, bisa menyebabkan meninggal. Oh. Ngeri ya. Bahaya ya Pak. Nah makanya jangan sampai telat makan ya. Walaupun penyebabnya cuma dari telat makan, Iya. itu bisa fatal gitu. Misalnya belum ada makanan, cari makanan pengganti. Iya, nyemil. Cemil. Minimal ya. Nah, dampak pola makan yang tidak sehat terhadap kesehatan itu apa ya Pak? Sebetulnya secara dampaknya simpelnya gini. Contoh aja ya, simpelnya gini. Kamu makannya rutin ya, tapi makananmu tidak dijaga. Misalnya sarapan pagi terbiasa makanan sisa malam. Kadang namanya orang tua kan di rumah. Iya, Makan jadi sendiri. masak malam paginya Masak diatin. malam, paginya diaret, itu masih enak. Itu hanya masak malam buat paginya. Tapi kalau berkat masih berkat. Oh iya. Masaknya Berkat. kapan? Untuk acara malam udah pada kenyang, dulu dimakan. Pagi dibikin nasi goreng. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau sering itu yang jadi masalah. Itu kalau kayak gitu tuh dampaknya juga nggak baik ya Pak ya? Enggak baik, dampaknya cukup banyak. Contohnya tadi asam lambungnya naik, penyebabnya apa? Pola makan yang tidak dijaga, sama konsumsi makanan yang tidak layak. Saya bilangnya tidak layak, bukan tidak boleh dimakan, tidak layak. Nah, terus efek lainnya, misalnya kalau buat anak-anak atau remaja itu masih relatif aman, tapi kalau buat ibu hamil, anak kecil itu berbahaya. Apalagi buat ibu hamil, dia punya janin yang harus dijaga, konsumsi makanannya dia tidak teratur, tidak layak untuk dikonsumsi ibu hamil. Efeknya apa? Kondisi kehamilan dia tidak baik. Apalagi anak-anak yang tidak bisa mengontrol dia makan apa. Misalnya punya adik kecil tidak di rumah, Punya. ada nggak? Saya ada. Ada. Iya. Nah, umur berapa? Saya yang kecil umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Pola makan pasti ngawur. Iya, kadang disuruh makan susah banget. Kalau makanannya enak mau. Iya. Kalau makanannya nggak enak nggak mau. Bener sih. Nah, terus sukanya jajan. Iya, jajan terus Pak. Jajan boleh nggak? Boleh. Tapi jajannya sehat. Jangan ciki. Jangan ciki, kenapa jangan ciki MSG-nya? Iya. Terus jangan makan makanan yang, mohon maaf ya, saya tidak ada masalah dengan beliau-beliau yang jualan di sana. Tapi kalau penjualan keliling itu rata-rata minyaknya tidak baik. Rata-rata ya, ada yang baik ada nggak ada. Tapi ada yang tidak baik. Nah, kalau juga ada yang tidak baik itu yang bikin silakan. Dan apa manfaat olahraga buat tubuh kita untuk keseluruhan tubuh kita? Olahraga penting Penting banget, sekali. penting banget. Misalnya gini aja, kamu kan di sekolah, Iya. terbiasa setiap hari mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Anggap aja badanmu capek. Iya. Kalau hari Minggu kan tidak ada kegiatan, Iya. rasanya gimana?
Iya, langsung pegel juga. Kayak apa ya? Mau Kayak ada yang kurang. Iya. Prinsipnya gini, badan kita suatu saat harus dibikin capek. Harus. Kenapa harus? Badan kan ada toksin. Terus kalau teman-teman stres, terus punya banyak pikiran, ada yang harus dikeluarkan lewat olahraga, mengeluarkan keringat. Olahraga banyak cara ya. Ada yang di kamar itu yang senam ya, bukan di kamar rebahan. Makna game itu bukan olahraga ya. Iya. Itu mager-mageran. Atau ada yang sepeda, ada yang lari. Kadang malah kalau olahraganya ekstrim itu ke tempat-tempat yang tidak umum, kayak ke hutan, jalan, hiking, terus naik gunung, itu running, itu cukup olahraga yang ekstrim lah. Nggak balik lagi sini. Kalau olahraga penting atau tidak penting. Kalau teman-teman tidak terbiasa olahraga, sekali olahraga pasti sampai. Tapi kalau tidak terbiasa olahraga, kamu akan ketagihan. Kalau olahraga juga tuh seminggu sekali lah ya Pak ya. Betul, seminggu sekali. Kalau malas olahraga ini pasti banyak yang malas olahraga. Simpelnya gini aja, kamu jalan aja. Dari rumah ke warung jalan. Pertama pasti malas. Iya. Pasti Iya. malas. Yang paling gampang itu jalan. Sehari minimal berapa, tidak ada minimalnya, tapi jalan. Kalau di sekolah, yo dari kantin sampai kelas ya jalan kaki lah, jangan pakai kendaraan. Ada sepeda, kadang di sekolah ada selis kan, sepeda listrik pinjem, jangan, jalan aja. Terus kalau naik tangga, lah ini yang asik. Kalau sekolahnya Ini lantainya atas, ada dua lantai, 3 lantai, teman-teman iseng aja. Dari misalnya dari lantai paling bawah sampai atas itu naik turun 5 kali dalam satu hari selama di sekolah ya. Itu bisa mengurangi kalori sama bisa mengeluarkan keringat. Dan tanpa kita sadari juga itu olahraga. Tadi kan bahas nutrisi nih Pak. Hmm. Makanan yang bisa dijadiin untuk pilihan dikonsumsi itu apa ya yang baik? Kalau pilihannya semua makanan aman ya, selama penyajiannya, pengolahannya benar. Ada beberapa yang harus dihindari, terutama di poakannya. Yang pertama, kurangi makanan yang mengandung minyak. Bukan tidak boleh, tapi mengurangi. Misalnya di rumah adanya goreng-gorengan, dikonsumsi boleh nggak? Boleh, tapi diimbangi dengan air minum. Banyakin minum. Terus kayak kalau di rumah rata-rata nasi ya. Iya. Nah, nasi itu ada umurnya. Kalau di tempat nasi yang tidak ada di Magicom atau rice cooker itu maksimal hanya 8 jam. Oh, jadi kalau misalnya di luar rice cooker gitu 8 jam. 8 jam. Itu pun kalau tempatnya yang aman ya. Kadang ada ya tempat yang lembab, itu bisa makan cepat umur nasinya. Nah, kalau di Magicom itu maksimal paling 12 jam. 12 jam dari ketika dia masuk ya. Itu maksimal dikonsumsi 12 jam. Kalau lebih dari itu nutrisinya berkurang. Makanya rata-rata kalau yang tahu ya, kalau yang tahu pakai Magicom atau rice cooker dimasak di situ lebih dari 8 jam dia diambil diganti sama yang baru. Ya yang lama kemana? Yang lama didaur ulang, dikeringkan. Dikeringkan nanti digoreng, dibikin ya kalau di tempat saya namanya kriukan. Kayak nasi yang digoreng, tapi yang lembut ya. Yang dijemur dulu. Iya. Kering digoreng. Oh. Itu yang nasi yang digoreng saja, bukan ditambah gula. Kalau ditambah gula itu beda lagi. Ya gimana ya, kalau namanya hidup, kalau teman-teman nggak menjaga pola hidup sendiri, ya. Apalagi kalau tidak bisa menjaga keinginan ya. Ingat, keinginan bukan kebutuhan. Kalau tidak bisa menjaga keinginan susah. Misalnya ada cilok nih, enak. Makan cilok boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Sausnya. Atau kentang. Mau kentang enak banget. Iya sih. Iya. Apalagi makan kue saus. Wah, ini enak banget. Yang bikin tidak boleh apa? Minyaknya. Minyak sama sausnya. Kentangnya tidak ada masalah. Minyaknya. Tantangannya tuh yang pertama Minyak.
Sama satu lagi minyak ya, minyak tambah lagi es. Nah ini tips sedikit buat teman-teman. Es itu yang baik harus bening. Es yang sehat harus bening. Karena kadang ada es yang putih, Oh iya. yang warnanya putih. Iya. Rata-rata setengah bening, setengah putih. Kalau ada yang putih itu hanya tidak matang. Gitu. Kalau biasanya benar-benar bening. Kan ada es kristal. Iya. Itu sehat. Kenapa sehat? Karena warnanya bening. Kalau di rumah ada kulkas, iseng aja bikin prototip 2 es. Satu yang air matang, satunya air mentah. Air matang relatif bening, air mentah itu setengah putih. Itu pasti beda ya Pak ya? Pasti beda. Jadi membedakan air mentah sama air matangnya bisa terlihat dari bening atau enggak? Iya. Atau mau ngetes secara langsung di badan, sebenarnya ini kamu beli es teh di pinggir jalan kan ada sekarang banyak ya es teh yang murah-murah itu yang 2.000, 3.000. Iya. Beli aja. Satu beli yang esnya bening, satu beli yang esnya putih. Lebih enak yang bening daripada yang putih. Kalau orang yang sensitif yang putih itu langsung pilih. Kalau yang bening dia aman. Apalagi kalau musim gini kan, Iya. bakso, jodohnya es teh. Boleh nggak? Tidak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Bakso kan itu ada namanya apa? Minyak sapinya itu nih. Gaji atau apa? Oh iya. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi langsung dengan es. Jadinya beku, menggumpal. Jadi ketika dicerna itu lebih susah. Baiknya seperti apa? Pakai yang air biasa, yang tidak dingin atau air panas. Minumnya ya. Tapi Teh hangat. teh hangat boleh. Nanti kalau mau yang dingin ya kira-kira 30 menit setelahnya minum dingin. Minum dingin pun seperti tadi ya, es cari yang bening. Terus pastikan air esnya itu yang bagus. Kadang mohon maaf ya, di tempat kayak tempat mie ayam, bakso, kan kadang esnya di trefnya gede. Iya. Lihat aja, itu putih atau bening. Bisa aja. Kan kita nengok boleh ya. Iya. Esnya es putih atau es bening. Kalau es putih, jangan. Minta air Hangat putih aja. saja atau teh hangat. Terus kalau esnya yang bening, boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini baru tahu loh, serius. Sama. Baru tahu loh. Selama ini kalau makan bakso, Ya, es tentunya teh. es teh. Terutama bakso ya. Kalau mie Iya. ayam itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau bakso rata-rata seperti itu karena ada minyaknya. Itu ini sedikit teman saya pernah konsumsi bakso sama mie ayam. Itu sama minumnya es teh. Yang makan mie ayam itu biasa aja, tapi yang makan bakso sama es teh itu di perut kayak ada gejolak-gejolak yang nggak enak, kayak ada yang tidak nyaman di perut. Rasanya habis makan tapi tidak nyaman gimana? Iya. Ya gimana ya? Namanya orang sensitif pasti beda, apalagi sensitif sama yang makanan Makanan, di iya. makanan itu beda banget. Setelah pengalaman itu teman saya ubah ketika mau makan bakso itu pakainya yang biasa, air biasa atau yang hangat. Hangat, atau yang hangat, atau yang biasa. Berarti yang masih makan bakso pakai es teh ini harus dirubah ya. Kalau dirubah hilangkan susah. Iya, susah. Maksudnya Dikurangi. kurangi pelan-pelan. Kalau semula 1 minggu bakso terus sama es teh ya nggak apa-apa bakso terus sama es teh. Tapi ketika mau minum es teh 2 kali atau 3 kali dirubah pakai air hangat. Dan bagaimana peran keluarga untuk mendukung gizi agar seimbang, agar terpenuhi gitu Pak? Kalau di keluarga itu kuncinya hanya di orang tua. Anak kan ikut orang tua. Iya. Apapun yang ada di rumah kita nggak mungkin lah protes sama ibu. Bu makannya bu ini aja. Wes, ya makan aja. Kalau nggak makan bilang besok nggak tak masakin. Wah itu jadi. Makan aja apa yang ada gitu kan. Kalau nolak nggak dimasakin, mau makan kayak gini. Sebetulnya peran keluarga penting banget. Kalau penting gini aja. Kalau orang tuanya punya pendidikan tinggi, pasti anaknya berbeda. Wajar ya. Nah yang punya
peran siapa? Bukan ayahnya, tapi ibu. Karena ibu yang masak. Karena ibu yang masak. Iya. Biasanya kan ayah di rumah hanya kerja pulang, terus istirahat, besoknya kerja lagi pulang. Iya. Siklusnya kan seperti itu. Iya. Kalau yang di rumah 100 mereka rata-rata ibu. Kalau ibu dia harus mengkonsumsi makanan seperti apa, tiap hari mengkonsumsi makanannya apa, harus punya cadangan menu. Misalnya di rumah terbiasa makan nasi sama sayur bening atau sayur apapun, pasti bosan, jenuh lah. Iya. Ganti sama yang lain. Yang penting sehat. Harus berimbang antara minyak sama yang non minyak. Jangan sampai lauknya minyak, sayurnya minyak. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Nah, kadang kan ada sih beberapa yang nggak suka sayur. Iya. Nah, itu gimana mengatasinya? Ya. Ini banyak banget. Teman Iya. saya ini teman dekat saya sama sekali nggak suka sayur. Pokoknya kalau iseng ya, kalau lagi iseng belinya makanan yang ada sayurnya, kalau nggak dipegangi nggak mungkin dimakan. Saking ekstrimnya. Sukanya apa? Ya ayam-ayaman yang di toko. Kalau enggak yang makanan cepat saji. Kemarin sempat main di Magelang, di Jogja. Itu kalau nggak makan di brand warna kuning, ya brand warna merah. Kalau enggak di brand K. Sebetulnya makan seperti itu tidak apa-apa, hanya sesekali. Yang jadi masalah itu biasa. Nah kalau tidak suka sayur dipaksa nggak bisa coba. Harus mencoba. Simpelnya gini, kan ada lotek. Iya. Lotek kan kita bisa request. Pakainya sayurnya ini. Adanya taruhlah kopis. Iya. Nggak suka yang lain ya kopis saja. Karena kan ada yang nggak suka kayak kacang, kayak kangkung. Kadang ada yang nggak suka. Ya yang nggak suka itu nggak usah diikutkan. Bisa minta seperti itu. Atau kalau mau coba beli ini siomay. Iya, sebenarnya Siomay kan ada kubis sama kentang. Iya. Kadang ada pare. Iya. Kalau pare rata-rata nggak suka. Iya. Pahit, Pak. Pahit. Saya juga nggak suka. Padahal kalau teman-teman ini ya, tips sedikit, kalau teman-teman mau anti nyamuk, yang kebal terhadap nyamuk, makan makanan yang pahit. Pare contohnya. Kalau minum ya jamu pahitan. Itu efeknya lumayan. Tidak 100% efektif, tapi bisa mengurangi. Nah, balik lagi di siomay ada kentang, ada kopis, makan itu aja. Dicoba. Kayak sekali 2 kali masih nggak suka, ayo sering nanti suka. Nah, kalau udah itu suka, ganti ke menu yang lain, sayuran. Kalau enggak ini bisa aja ke warteg. Di warteg kan menunya banyak. Iya. Itu semuanya pasti sayuran. Iya. Ya nggak sayuran paling sambal apa? Oseng tempe Iya. sama gorengan. Selain itu pasti sayuran. Kan nggak ada pilihan. Iya. Ini adanya sayur gimana? Dari saya. Masa makan sama gorengan? Iya. Masa makan nasi doang kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Ya paling itu. Atau di mana ya? Kalau di rumah di kos orang tua minta masakan sayur tapi modelnya beda, dicampur. Misalnya sukanya tongkol, ternyata dagingan, daging itu campur sama sayur. Itu bisa. Kalau mau simple belinya daging ayam lah. Iya. Ayam mati jangan beli ayam hidup. Iya. Iya, kalau masih Kalau masih hidup repot nanti udah mulai lapar kan. Iya. Menyakiti bulunya. Masih bersih, nah itu repot. Padahal kalau teman-teman tahu triknya ya, beli ayam hidup lebih murah daripada beli ayam mati. Iya. Betul. Ayam hidup belinya kan di kandang. Iya. Iya. Ayam hidup itu lebih enteng daripada ayam mati. Kenapa bisa lebih enteng, Pak? Kalau ayam mati dia kan udah dicuci sama air. Iya. Itu yang bikin berat. Kalau ayam hidup dia kan ketika mau beli kita tidak ngitung dia udah makan atau belum. Yang bikin berat apa makanannya. Terus ketika udah dicuci pasti dikasih air lebih.
daging-dagingan ayam-ayam yang broiler itu kan dia menyerap air, gampang menyerap air, jadi dia lebih berat. Kalau dibilang mitos tapi kenyataannya iya. Iya juga sih Pak. Paling kalau mau yang simpel ya, beli ayam broiler potong-potong kecil kayak rica-rica, tapi hanya dagingnya aja, campur sama sayur bening. Sayur bening kan ada sayurnya. Iya. Walaupun tidak suka sama sayurnya, kan bisa ambil airnya. Airnya kan juga Airnya kan udah menyerap. Iya. Ada kandungan dari si sayurnya. Nah itu cukup membantu. Paling simpel itu. Oke, Bapak ada pesan-pesan nggak sih untuk di luar sana yang mungkin masih susah makan sayur, susah olahraga gitu? Ya, pesannya cuma satu, teman-teman yang di luar sana kalau mau sehat intinya cuma satu, konsumsi makanan yang sehat dan teratur serta rajin olahraga. Sehat dan teratur belum tentu makanannya tidak enak. Ada beberapa makanan yang kalau teman-teman merasa tidak enak sama satu menu bisa dicampur dengan menu yang lainnya. Itu bisa mix lalu jadi tambah enak. Nah kalau teman-teman tidak suka olahraga, dimulai dari olahraga yang paling simpel. Misalnya jalan, sepeda itu kan simpel. Nah kalau malas semua gimana? Satu-satunya syarat cuma satu, teman-teman sadar dulu. Iya, biasanya kalau udah sakit baru insaf. mau. Kalau udah insaf, tobat, kemarin sakit gak enak, bukan sakit, saya harus mulai pola hidup yang sehat. Dimulai dari apa? Makan yang teratur, olahraga, kurangi konsumsi makan yang tidak enak, kurangi minyak. Es boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Itu saja. Makasih, jangan lupa diingat-ingat loh pesannya yang dari Pak Agung ya. Karena kesehatan itu penting banget ya. Dan makasih juga buat Pak Agung Ya, sama-sama. datang ke studio kita dan sharing bareng kita. Kita juga banyak dapat ilmu ya hari ini. Dan sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Jangan lupa juga 2024 join Mansap. Dadah.